hari ini saya akan mempresentasikan tentang visi misi sekolah. Visi misi sekolah SDN Keramat 1. Kenapa ini penting? Ini sebagai bentuk perwujudan dari penilaian kinerja kepala sekolah yang di platform Merdeka Mengajar. Kalau Bapak Ibu kemarin sudah saya nilai terhadap observasinya, sekarang bagian saya observasi tentang penyampaian visi misi sekolah. Nah, kenapa penyampaian visi misi sekolah ini penting? Berdasarkan rapor pendidikan ini sekarang Bapak Ibu bisa dilihat oleh Bapak Ibu sendiri, bukan hanya kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa klik rapor pendidikan, Bapak Ibu bisa melihat rapor pendidikan sekolah kita, SDN Keramat 1. Nah, di sini Bapak Ibu, indikator yang tercantum di rapor pendidikan kita yang perlu kita benahi adalah terkait dengan presentasi visi misi sekolah. Kemarin-kemarinnya visi misi sekolah ini belum pernah disampaikan pada Bapak Ibu, pada wali murid. Sehingga hari ini akan disampaikan tentang visi misi sekolah. Harapannya apa? Harapannya agar nantinya mutu pendidikan di SDN Keramat 1 ini semakin meningkat. Itu. Sehingga hari ini saya akan menyampaikan tentang visi misi sekolah kita. Baik Bapak Ibu, tentang visi sekolah. Sebelum saya menyampaikan visi sekolah kita, terlebih dahulu perlu kita ketahui apa itu visi. Visi adalah suatu kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari satuan pendidikan atau sekolah. Jadi Bapak Ibu, visi ini kan mimpi depan akan dijadikan apa peserta didik kita. Mimpi kita untuk peserta didik kita akan ditampilkan seperti apa, akan dijadikan seperti apa. Nah, makanya kita harus memiliki visi. Visi sekolah kita adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak, berkarakter, berprestasi, dan peduli terhadap lingkungan. Nah, peserta didik ini wujudnya yang kita harapkan nanti pada saat lulus, akhlak, berakhlak. Nama akhlak ini kan punya adab, sopan santun, beriman, bertakwa, dan berkarakter. Karakter ini adalah pembiasaan. Sehingga akhlak yang dimiliki oleh peserta didik nantinya diharapkan menjadi karakter bagi peserta didik. Bukan hanya di sekolah, di rumah jadi karakter, di masyarakat jadi karakter. Jadi muncul dari dalam dirinya. Bapak Ibu kemarin sudah mempelajari tentang budaya positif. Sama dengan itu. Nantinya diharapkan muncul dari dalam dirinya sendiri sehingga nantinya menjadi karakter. Berprestasi. Berprestasi ini bukan hanya di bidang akademik, namun juga di bidang non akademik. Seperti kemarin, alhamdulillah siswa kita di tahun kemarin Nuri berhasil meraih juara 3 di cabur atletik di Jawa Timur, tingkat Jawa Timur. Nah, Nuri itu sekarang gampang Bapak Ibu, mau kemana saja bisa. SMP 1 bisa, SMP 2 bisa, SMP manapun bisa melanjutkan. Tergantung Nuri maunya kemana. Itu yang diharapkan. Jadi bukan hanya akademik, non akademik juga bisa. Misalnya nanti peserta didik unggul di bidang catur misalnya. Catur itu buku Pak. Karena tidak menutup kemungkinan dari bidang non akademik juga anak didik kita bisa menjadi orang yang berhasil cita-citanya. Tetangga saya Bapak Ibu, mungkin pernah bercerita, ada yang suka main volley, dia bisa lulus menjadi angkatan udara tanpa tes. Tanpa tes. Jadi Bapak Ibu putra putrinya, peserta didiknya jika memiliki keunggulan itu yang dipupuk Pak. Karena peserta didik itu unik. Tak mampu bidang A, bidang B nya oke. Bidang B nya tak mampu, bidang C nya oke. Jadi setiap peserta didik kita unik, punya kelebihan masing-masing. Akademik juga penting Pak. Akademik juga penting, bidang studinya penting. Makanya di kurikulum Merdeka yang sekarang sudah tidak menjadi penyatuan kembali seperti kemarin. Kemarin kan masih tema, sekarang dipisah lagi. Mapelnya dipisah, beda IPAS, beda matematika, beda BKN. Itu harapannya. Jadi Bapak Ibu saya ada tuan potret, tak anak tak bisa akademiknya, non akademiknya tanamkan Bapak. Nah, dari visi itu muncullah visi, misi.
Benih tak pakai muslim, visi apa rasa? Setelah visi, nah misi ini adalah apa? Bagaimana sekolah dapat mewujudkan cita-cita tersebut di masa depan. Dari visi itu impian kita akan mau kemana peserta didik kita perlu punya misi. Misi ini untuk mewujudkan cita-cita kita itu apa? Sehingga dari cita-cita itu, cita-cita saya tadi terwujudnya peserta didik yang berakhlak, berkarakter, kemudian ya peduli terhadap lingkungan, itulah yang akan kita capai. Bagaimana cara mencapainya? Kita perlu misi. Nah, misi SDN Keramat 1 yang pertama, menyelenggarakan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan peserta didik. Makanya kita sudah menerapkan yang pertama, sebelum masuk kelas peserta didik disuruh berdoa yang dipimpin di ruang guru. Kemudian ada sholat duha, kemudian ada sholat duhur. Jadi dengan melalui keyakinan itu peserta didik diharapkan memiliki pendidikan agama yang sesuai dengan keyakinan. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pembiasaan berkarakter profil pelajar Pancasila. Sehingga melalui pendidikan berkarakter profil pelajar Pancasila P5 diharapkan nanti bukan hanya dari luarnya saja, tapi memiliki karakter, terbiasa, pembiasaan peserta didik. Peserta didik diharapkan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Capon Bu Mar makan roti manis, kemudian beriman, bertakwa, kemudian kan berbagi pendidikan global, kemudian gotong royong, benar kritis, seperti itu. Yang kemudian menyelenggarakan pembelajaran ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Alhamdulillah di sini ekstrakurikulernya pangkat, kemudian hadrah, kemudian olahraga berprestasi, kemudian yang lain-lain. Nah, untuk mencapai visi tersebut, yang kemudian menyelenggarakan pendidikan dan pembiasaan peduli terhadap lingkungan. Melalui peduli terhadap lingkungan ini, anak-anak dilatih untuk tidak membuang sampah sembarangan. Makanya kita punya bel, di dalam bel tersebut setiap sehari ada 2 kali itu per 5 menit anak-anak disuruh memungut sampah, dibuang pada tempatnya, pada tempat sampah. Harapannya apa? Agar anak-anak itu terbiasa makan, kemudian dibuang pada tempat sampah bungkusnya. Tidak seperti biasanya anak-anak makan langsung cerapat dibuang sembarangan. Itu harapannya Bapak Ibu. Dan peduli terhadap lingkungan. Setiap bulan di minggu kedua kita sudah melaksanakan kerja bakti. Nah, itu harus terus kita laksanakan agar anak-anak itu tertanam dalam dirinya bahwa perlu peduli terhadap lingkungan. Karena lingkungan ini penting, Pak. Apalagi sekarang sampah plastik yang sangat luar biasa. Plastik ini bukan masalah kita sendiri, tapi masalah dunia. Dari misi itu muncullah tujuan sekolah. Nah, tujuan sekolah kita dari visi kemudian misi, baru kita memiliki tujuan. Tujuannya nantinya diharapkan menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kecil anak kita diharapkan beriman, memiliki iman, bertakwa. Mana bi bagus, elakon, mana bi tak bagus, tak elakon. Selanjutnya menghasilkan lulusan yang berkarakter profil pelajar Pancasila, memiliki karakter. Nah, karakter inilah yang nantinya bisa dilanjutkan oleh peserta didik setelah lulus dari sini. Misal di kelas 6 tuh. Kelas 6 setelah lulus akan memiliki karakter yang berprofil pelajar Pancasila. Yang nantinya bisa dimanfaatkan di lingkungan keluarganya, kemudian lingkungan masyarakatnya, seperti itu Bapak. Selanjutnya memiliki prestasi akademik dan non akademik. Kalau non akademik di sini sudah alhamdulillah sudah lumayan. Nah, sekarang tugas kita bagaimana kita mencetak siswa-siswi yang berprestasi akademik. Nah, ini yang Bapak Ibu yang perlu kita pikirkan. Bagaimana kita mencetak peserta didik yang memiliki prestasi akademik. Kemudian menghasilkan lulusan yang peduli terhadap lingkungan. Dari kerja bakti itu pembiasaan yang baik-baik, diharapkan nantinya peserta didik kita lulusannya peduli terhadap lingkungan. Jadi lingkungan di sekitarnya bisa dijaga oleh anak didik kita.
tidak membuang sampah sembarangan. Jika melihat sampah langsung dipungut, itu harapan Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, sekian visi misi hasil presentasi dari sekolah kita. Mudah-mudahan visi misi sekolah kita dapat kita terapkan dengan baik dan mudah-mudahan membawa dampak positif bagi sekolah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.